kurang kencang ya suaranya. Nah, ini baru Bapak BGRI. Bagaimana Pak? Sekarang kencang sekarang. Mantap. Sekarang tadi Bu Ana tertidur pulas. Gimana Pak? Tadi belum ada tajil soalnya. Baik. Begini, tadi menarik sekali. Jadi ada potensi alam itu yang dijadikan mebler kan gitu, kayu jadikan mebler, meja untuk bangku dan lain sebagainya. Nah ini yang ingin saya tanyakan itu, apakah kayu itu dibeli atau nanam sendiri gitu, punya lahan sendiri? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah ada keterlibatan sekolah misalkan? Kenapa Pak? Ada keterlibatan sekolah, gitu ya. Keterlibatan sekolah untuk istilahnya memanfaatkan alam tersebut, gitu. Sama pertanyaan yang tadi. Itu saja yang saya lebih menarik untuk bertanya itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Asep. Ada pada ininya enggak ya? Pak Cucu. Pak Cucu, boleh saya share screen ya biar recall lagi. Pak Cucu. Bu Ana. Ya. Langsung aja waktu senang. Mangga. Nah, yang ini Pak ya, Pak Asep. Oke, boleh Pak Dadang. Ya. Di sini Pak Asep, alhamdulillah ini kami menyoroti adalah modal lingkungan, modal lingkungan alam. Nah itu, di mana di sini ada identifikasi aset. Kebetulan Cisewu dan Kadungora itu berdekat lokasinya dengan teman. Ada perkebunan teh, kopi, kayu, air terjun. Ya, Bu Ana di Kadungora airnya leles kayu itu. Iya, betul. Di Cisewu ge aya naon green curug naonnya. Nah, yang ditanyakan oleh Pak Asep, apa pemanfaatan atau segi pemanfaatan dari kayu itu untuk mebeler belajar di sekolah, itu apakah itu beli atau mungkin nanam sendiri? Nah, di sini kebetulan informasi dari Pak Cucu bahwa ada beberapa wakaf, tanah hibah yang dijadikan oleh sekolah tersebut sebagai perkebunan kayu yang nantinya tanah tersebut dikelola untuk pembangunan sarana sekolah yang ada di Pak Cucu itu ataupun di sekitar Cisewu itu. Jadi di sini menurut informasi Pak Cucu bahwa kayu-kayu pohon jati tersebut nantinya bisa menjadi aset yang memang dikelola oleh sekolah atau mungkin bisa juga membeli dari dengan harga yang murah, dengan harga yang minim dari para pengusaha mebeler. Itu terima kasih Pak Asep. Informasi dari Pak itu. Oke, siap. Soalnya menariknya itu kayu jati. Iya betul. Dan jualnya lumayan ya Pak ya? Harus izin dan lain sebagainya kan gitu. Iya betul. Ini kebetulan Pak Cucunya lagi berhalangan singgah, tapi kami harap dari kelompok 3 jawaban dari kami dapat memenuhi rasa keingintahuan Ibu dan Bapak. Nanti untuk keterangan lebih lanjut kita ketemu di mungkin nanti kita ketemuan bareng ya. Iya, pendampingan berikutnya Pak Cucu. Nah ini ada Pak Cucu, Pak. Oke, terus ya sudah. Ya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf karena keterbatasan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana, Pak Dadan, Pak Cucu dari kelompok 1. Bagus sekali presentasinya. Dan apa yang dipresentasikan. Kelompok 3 ya. Iya. Iya. Bu Cucu kelompok 3, Pak. Ya, apa yang dipresentasikan tadi saya kira komplit, jelas. Kemudian bagaimana pemanfaatannya oleh sekolah juga jelas, masuk akal gitu ya. Itu tadi yang berkaitan dengan kayu jati Pak Asep yang ditanyakan. Tadinya saya sempat bingung penyewaan jasa apa tadi? Jasa meja. Penyewaan meja gitu. Ya gitu kan tadinya tuh apa itu?
sekolah menggunakan jasa meja kalau nggak salah, menggunakan jasa meja kursi. Iya, dikira saya jasa tadinya dikira saya jadi meja kursi disewakan gitu untuk hajatan. Gitu. Oke, nanti diulasnya di akhir saja karena waktunya ini. Beri aplaus untuk kelompok 3, bagus sekali presentasinya dan isinya juga sangat komplit. Kita ke kelompok 1 mungkin Pak, boleh saya? 1 ya, Pak Ahmad siap? Oke. Saya ya? Pak. Pak Asep? 1 tuh, Pak Asep, Pak ya. Oh ya, silakan. Boleh? Kelompok 1. Ya. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, mudah-mudahan teman-teman, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Kegiatan hari ini bisa lancar. Alhamdulillah pada hari ini suara saya bisa kedengaran, Pak? Jelas? Bisa. Cuma ada lembut gitu. Cuman suaranya teh kayak marende anak mau bobo, Pak Asep. Ya, kalau suara saya serak-serak banjir. Basah gitu ya, banjir. Gitu. Baik. Alhamdulillah setelah kita berdiskusi kemarin itu dari beberapa topografi, beberapa tempat, ada yang di perkotaan, ada yang di desa. Mungkin kami bertiga itu, Pak Andri, saya, sama Bu Ulpa itu ada di desa ya. Kalau Bu Eka itu ada di kota. Jadi menyebar lah gitu untuk identifikasi aset. Saya mohon izin untuk share screen, Pak. Iya, mangga Pak. Ya. Bentar. Ini mungkin sebuah mind map-nya untuk pemetaan identifikasi aset dari 7 aset tadi, dari 4 lokasi yang berbeda itu, terus kami spare atau kami coba buat menjadi 2 bentuk. Ada bentuk aset dari internal dan bentuk aset dari eksternal gitu. Kalau internal sendiri yang dimiliki oleh sekolah, kalau eksternal itu yang ada di luar itu. Jadi kami coba dipisahkan. Saya coba untuk ini masuk di tabel, ada Pak? Share screen saya ada? Ada masih Pak. mind map. Sudah Pak. Ada Pak. Nah sekarang lepas nih Pak. Coba dijaring lagi Pak. Boleh. Nah ini masuk di pemetaannya. Jadi saya tidak memasukkan sekolah-sekolahnya, tapi ini kum. Jadi di apa istilahnya di semuanya masuk gitu. Untuk nama asetnya yang 7 itu, yang pertama modal manusia, bentuk aset internal itu guru-guru, kepala sekolah, murid, dan komite. Untuk eksternal, pengawas, masyarakat, dan orang tua dengan kualifikasi akademik mayoritas sudah sarjana. Nah ini untuk kontribusi sekolahnya atau pemanfaatan ke sekolahnya, strategi pemanfaatannya, yaitu ketika adanya sumber daya masyarakat di mana kualifikasi akademik mayoritas sarjana, banyak ide, gagasan, dan masukan yang bisa lebih berkualitas, yang bisa mendorong itu akan lebih progresif itu. Itu yang ada di 4 sekolah kami itu. Terus yang berikutnya untuk aset modal sosial, internalnya itu ada komunitas praktisi yang sudah dibentuk, mungkinlah untuk di proses CGP ini kita kan sudah didorong untuk membentuk komunitas praktisi untuk di internalnya. Untuk di eksternalnya ini untuk masalah norma dan aturan yang kita pegang, ini ada salah satu slogan silih asa, silih asih, silih asuh, yang itu istilahnya diaplikasikan dan diimplementasikan, dipegang teguh oleh masyarakat Sunda. Dan untuk kelompok-kelompok eksternal yang bisa kita
manfaatkan itu ada dari KKG, KNGMP, PGRI, ada dari Karang Taruna, terus komunitas olahraga, komunitas pecinta alam, dan komunitas guru penggerak yang ada sekarang gitu ya. Nah, untuk strategi pemanfaatannya tadi sebuah nilai yang dipegang oleh Suno itu sebuah nilai di mana untuk saling mendorong, membantu, dan peduli sesama dalam membentuk budaya dan karakter sekolah yang lebih kuat. Sedangkan untuk kelompok-kelompok yang bisa kita manfaatkan, jadi berbagai komunitas kelompok dari organisasi yang berbeda ini yang ada di lingkungan kita menjadi bagian penting dan berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan sekolah untuk lebih meningkatkan program-program sekolah. Ya. Masuk di modal fisik. Di modal fisik itu tentu saja untuk yang internalnya ada bangunan sekolah seperti ruang belajar, kantor, perpustakaan. Untuk infrastrukturnya ada laptop, buku-buku pelajaran, dan alat peraga. Kalau Wi-Fi kebetulan belum terdapat di sekolah-sekolah kami, Pak, gitu. Jadi kami tidak masukkan karena mungkin keterbatasan biaya. Untuk yang eksternalnya, di kita itu banyak yang kita bisa manfaatkan seperti bangunan SOR, sarana olahraga, ada stasiun kereta api di kota itu, ada pemandian Cipanas juga, ada terminal bis terpadu, gedung Art Center, Masjid Islam Center, dan lain sebagainya. Nah, pemanfaatannya ini bangunan-bangunan dan tempat dan moda transportasi, lokasi wisata, rekreasi, ini menjadi aset luar biasa, ya. Selain tempat kegiatan sesuai bidangnya juga dapat menjadi bahan edukasi bagi seluruh warga sekolah. Itu untuk modal fisik. Di modal lingkungan alam, di internalnya itu kita punya setiap sekolah punya kelebihan lahan sekolah, itu bisa dipergunakan untuk kebun dan lain sebagainya. Untuk eksternalnya sama seperti yang lainnya, seperti kelompok pertama tadi, itu kita dekat pegunungan, ada perkebunan juga. Di saya itu persawahan luas, kebetulan saya dekat dengan kebun binatang Cikemulan. Ini. Nah, bagaimana untuk strategi pemanfaatan asetnya? Jadi aset lingkungan ini bisa menjadi laboratorium alam, juga bahan edukasi bagi warga sekolah. Selain bisa dimanfaatkan dalam pengolahan lahannya, juga penyumbang terbesar dalam kenyamanan beraktivitas dalam hal kelestarian lingkungan. Maksudnya apa? Nah, jadi kenyamanan beraktivitas itu ketika udara segar, yaitu jadi kita berpikir juga akan lebih segar. Itu salah satu aset yang bisa dimanfaatkan di aset lingkungan alam ini, seperti pesawahan, perkebunan, pegunungan. Di samping bisa pengolahan lainnya. Wisata danau ada juga, saya dekat dengan situs Cangkuang itu di sini, Pak. Ada situs carinya juga, itu nanti masuk di modal, ada modal budaya. Untuk yang kelima, modal finansial. Modal finansial tentu saja yang internal itu ada bos pusat. Untuk eksternalnya, kita memanfaatkan skill kewirausahaan baik yang ada di sekolah sendiri ataupun di lingkungan masyarakat. Banyak UMKM lah yang ada di sekitar kita. Terutama kalau di lembur saya itu ada UMKM Burayot, Pak, gitu ya. Jadi kuliner Burayot itu di sini tempatnya produksinya. Terus pemanfaatan itu selain dana yang didapatkan dari pemerintah bos pusat tadi, kita mencari gitu ya, sekolah bisa memanfaatkan fasilitas dan sarana yang ada untuk bisa dijadikan lahan berwirausaha yang memberikan tambahan finansial untuk membantu kegiatan dan program sekolah. Kalau donatur tentu saja kita mencari donatur-donatur yang ridho dan ikhlas gitu ya, yang tidak mengikat lah. Berikutnya di modal politik, nah ini di modal politik di eksternalnya kita mendorong nih, didorong bahwa guru-guru itu berkesempatan menjadi pemimpin-pemimpin gitu ya, bisa menjadi pemimpin di sekolah ataupun pemimpin-pemimpin di luar, bisa di organisasi dan lain sebagainya yang masih berhubungan dengan
kegiatan-kegiatan pendidikan. Yang jelas kalau masuk ke organisasi politik tidak boleh lah kan gitu, karena sudah keluar jalur. Nah, untuk di eksternalnya kita kolaborasi dengan lembaga pemerintahan seperti puskesmas, desa, kepolisian, lembaga DPRD, dan lain sebagainya. Jadi kerjasama ini, gitu ya, seperti dengan puskesmas, kita bisa manfaatkan itu ada cek kesehatan untuk anak-anak gitu. Untuk kepolisian ada pembinaan dalam hal karakter dan kedisiplinan. Di desa sendiri kan gitu, kita bisa istilahnya memetakan masalah kegiatan-kegiatan pemerintahan desa, dan kita juga bisa meminta kepada desa untuk memberikan bantuan-bantuan kepada sekolah. Kalau lebih jauh ke DPRD ya kita bisa lobbying lah. Lobbying apa? Lobbying misalkan kan sekolah kita membutuhkan bantuan-bantuan untuk rehab dan lain sebagainya. Dan kolaborasi dengan pihak-pihak lainnya. Yang terakhir untuk modal agama dan budaya, untuk di internalnya kita ada rutinitas kegiatan keagamaan. Misalnya kita ada kegiatan Isra Miraj, kegiatan hari-hari besar keagamaan dan lain sebagainya. Itu yang ada di internal. Yang eksternalnya itu kita dekat ada lingkungan pesantren, terus juga banyak makanan khas di daerah kita, terus ada paguyuban seni juga, ada paguyuban silat, tadi seperti di kelompok 3 itu ada paguyuban seni juga, di sini ada paguyuban dangdutan juga kan gitu. Terus ada situs-situs budaya yang bisa istilahnya dimanfaatkan oleh kita sebagai bahan edukasi dan sebagainya. Misalkan pesantren-pesantren di sekitar sekolah dapat memberikan tambahan pendidikan keagamaan secara lebih luas selain di sekolah. Terus makanan khas juga dapat dijadikan modal kreativitas untuk murid-murid. Terus yang lainnya paguyuban seni membantu dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ini mungkin yang telah kami bahas, telah kami diskusikan yang ada dari ketujuh modal aset ini yang ada di sekolah-sekolah kami. Nah, kami rangkum dalam tabel ini dan kami bisa sampaikan kepada rekan-rekan semua. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kekurangan dan kelebihannya mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasinya muncul tadi ya Pak? Iya ada. Ya? Ada. Silakan Pak Andri. Mangga Pak Andri. Belum muncul? Belum muncul di ya, itu aja langsung belum di play. Di play aja, di play. Di play aja. Ya, udah ada. Udah ada.
Oke, terima kasih Fandri. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1, Pak Andri, Pak Asep ya, Ibu Eka dengan Ibu Ulfa. Itu. Maka dipersilakan untuk tanggapan dua orang saja dari kelompok 2 dan kelompok 3. Dari kelompok 2, mangga siapa yang mewakili? Pak Bowo, mangga Pak Bowo. Pak Bowo mana Pak Bowo? Ya. Ya, kelompok 2 Pak Ahmad, Pak Bowo, Ibu Rini, ada yang mau disampaikan? Ya, saya kira sudah jelas Pak, cukup saja. Ya. Untuk sementara belum, Bapak. Saya kira sudah jelas apa yang disampaikan Pak Asep ini tadi. Oke. Dari kelompok 3, Bu Ana, Pak Cucu, Pak Dadan. Ya, kebetulan ada Pak Cucu masuk. Pak Cucu, silakan mau memberikan. Pak Cucu. Sinyalnya kalau tidak bisa sinyalnya aja Pak Cucu. Iya. Mungkin dari saya Pak. Silakan Bu Ana. Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad. Ya. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang apa yang dipresentasikan oleh Pak Asep dari kelompok 1 ini sangat hebat sekali, sangat baik sekali. Kolaborasi 3 orangnya mantap, menjadi inspirasi bagi saya dan rekan-rekan. 4 orang ya, 4 orang ya. Dan selalu ingat dengan burayotnya, selalu Eka sama Bu Ulfa dihitung setengah. Ya, Pak Asep. Dan mungkin ditunggu kata-katanya atau namanya saja, tapi ditunggu aslinya burayotnya ya. Siap. Pak Asep. Ini berkenaan dengan apa Pak Asep? Dengan berkenaan dengan tadi aset banyaknya situs-situs budaya di daerah, berarti di daerah Pak Asep ya? Ya. Bang, betul di Lewiko mungkin ada beberapa aset situs-situs budaya yang tadi sebenarnya dalam strategi dalam strategi penerapannya, pemanfaatannya mungkin bisa memberikan penjelasan lebih lagi ya, yang berdampak pada pembelajaran siswa atau berdampak pada kebaikan bagi organisasi sekolah. Itu saja. Terima kasih. Sedikit menambahkan pertanyaan, boleh Pak menanggapi dari yang barusan Pak Ahmad? Pernyataan saja. Iya. Iya. Ya, barusan modal lingkungan alam kan banyaknya aset wisata. Apakah ada bentuk kerjasama dari pihak sekolah dengan aset-aset tersebut, sehingga misalnya kalau kita datang anak-anak tiketnya kalaupun tidak gratis, misalnya bayar setengah atau seperti apa, karena dengan banyaknya wisata tersebut ya. Terima kasih Pak. Baik, saya langsung jawab saja ya Pak ya. Iya, langsung Pak Asep. Iya, betul sekali Pak Ahmad, Bu Ridi. Di sekitar saya itu ada beberapa situs budaya, cagar budaya, malahan untuk yang keagamaannya juga ada itu, ada makam Mbah Wali sebetulnya di Lewigong itu di sebelah sana dekat Cibiuk gitu kan. Nah, untuk tempat wisata, strategi pemanfaatnya seperti apa, itu yang pertama itu sebagai bahan edukasi, tempat edukasi anak-anak kita bisa bawa gitu ya ke tempat tersebut. Dan untuk kerjasama apa yang telah dilakukan dengan istilahnya lokasi wisata ini, tentu saja mereka tahu kalau SD-SD yang berdekatan itu ada keringanan dalam hal biaya. Iya, Pak. Apalagi kalau ibu itu bersama saya mau ke Cangkuang gratis, Bu. Gitu, Pak. Ada pengecualian seperti itu. Termasuk kulinernya itu Bu Ana gratis. Ya, kulinernya biasa bawa dari rumah Pak, gratis.
gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi mereka sudah tahu tipe pengelola wisata itu ketika ada sekolah-sekolah yang berdekatan dengan lokasi objek wisata itu sudah mengetahui. Jadi bayarnya itu paling setengahnya gitu. Iya, betul. Salah satunya. Yang kedua, kita lebih bebas juga gitu untuk kegiatan-kegiatan itu. Istilahnya kita akan lebih puas karena untuk masuk juga kita memilih waktu-waktu yang senggang, maksudnya gitu. Tidak waktu-waktu beraturan dengan Pak Asep. Itu mungkin ya. Oke, terima kasih Pak Asep. Terima kasih. Ya, Bu Rini, terima kasih atas pertanyaannya. Pak Asep, terima kasih atas penjelasannya. Bu Ana, terima kasih, tersenyum terus. Soalnya kita ini Pak, sepenanggungan sama. Oh iya, betul. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, luar biasa gitu ya. Presentasinya bagus, kemudian isinya kontennya lengkap. Nih. Waktunya sedikit lagi. Ini biasa yang presentasi terakhir itu kelompok 2 ya. Kelompok 2. 5 menit saja. Jadi boleh diwakili catatan ya Pak ya. Waktunya bisa. Baiklah, kita persingkat saja ya Pak Ahmad ya. Dipersingkat saja, silakan Pak Ahmad, Pak Bowo. Ya. Pak Bowo saja mungkin Pak. Silakan, mangga Pak Bowo. Sebentar ya, saya buka dulu ini presentasinya. Iya. Iya Pak. Santai Pak Bo, baru setengah menit. Setengah menit, iya. Dulu waktu ini 3 nama. Belum dihitung kali. Belum mulai belum kan. Dibuka. Ya, sudah terlihat Bapak Ibu? Belum. Belum Pak. Tapi sudah muncul. Oh iya, silakan. Dilanjut. Kayaknya mah ya. Sudah belum? Belum. Belum, Pak. Masih muka kita. Iya. Sekarang Pak Bowo buka kayaknya stop dulu. Lembar stop dulu aja. Oh, baru. Jadi tadi tampilan Ibu Ana cantik yang ada. Coba sekarang share screen. Wow. Oh, gitu. Salah ini. Ya. Nah, barusan sudah ada loading. Ayo. Gesek terus Pak Bowo, gesek terus, sinyal biar kuat. Santai. Mungkin ada dari Pak Ahmad. Nah, keren sekali udah. Ada. Udah. Oke, ada Pak Bowo. Ada. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mewakili kelompok 2 untuk membuka acara presentasinya. Baiklah Bapak Ibu, dari hasil diskusi kami, kita hanya mengidentifikasi aset atau modal yang ada di sekolah kita masing-masing. Jadi lingkupnya masih kecil dan ini sangat realistik dan begitu mudah untuk direalisasikannya karena kita skupnya masih di lingkungan sekolah kita masing-masing ya. Ini ada satu aset atau modal yang kita tidak identifikasi karena memang kita merasa belum memahami benar itu tentang modal politik begitu ya. Kita belum menemukan aset itu di sekolah kita masing-masing atau mungkin karena pemahaman kita yang belum memahami dengan benar gitu ya Bapak Ibu. Baiklah, untuk 6 aset atau modal sekolah yang kita petakan ini, untuk modal pertama dan kedua akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Solihin. Saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bo. Kirain mas semua sama Pak Bo langsung untuk modal manusia. Untuk modal manusia di sini, di mana guru-guru, modal guru-guru, di mana guru-guru kebetulan yang diidentifikasi adalah sekolah saya sendiri, yaitu terdiri dari 6 PNS dan 2 guru honorer berkualifikasi pendidikan S1, dan diantaranya sebenarnya semuanya memiliki sertifikasi juga, dan 1 orang operator dan pramukelas, dan jajaran komite yang alhamdulillah solid juga 30% pendidikan terakhir orang tua murid dari perguruan tinggi. Ini menjadi modal besar bagi kami dalam memetakan strategi untuk memajukan sekolah ya. Di antaranya strategi yang dilaksanakan yaitu menetapkan visi sekolah dengan target menjadi sekolah unggulan. Ini bisa dijabarkan sebenarnya banyak sekali barannya, termasuk menetap target untuk menjadikan atau mengantar prestasi siswa sampai ke tingkat provinsi ya. Yang selanjutnya itu melaksanakan pembelajaran daring dengan berbagai platform aplikasi menarik, dikarenakan tadi sebenarnya ini guru-guru di kami itu semuanya sudah ya, dari 8 itu 6 orang itu sudah mampu menguasai IT ya. Jadi alhamdulillah dapat melaksanakan pembelajaran daring di era pandemi COVID-19 ini juga alhamdulillah. Menghidupkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Ya siapa? Ya seperti apa yang ada di layar mungkin bisa dibaca, barangkali yang bisa ditanyakan boleh ditanyakan. Itu saja mungkin dari saya. Selanjutnya saya serahkan pada Pak Bowo. Baiklah Bapak Ibu, untuk modal fisik dan modal lingkungan alam. Di sini fisik kita ada bangunan yang terletak di pusat kecamatan, kemudian sarana bangunan yang bagus gitu ya, laik, WC yang lengkap, kemudian memiliki panggung utama dan jaringan internet yang bagus, juga alat peraga yang standar nasional gitu ya untuk sekolah dasarnya. Nah, di mana sekolah ini strategi modal fisik ini bisa dimanfaatkan sebagai, ya Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Nah, kemudian modal lingkungan alam, mempunyai lahan tanah subur yang luas dan masih kosong. Nah, ini strateginya dijadikan untuk kebun sekolah, bisa ditanami dengan tanaman yang bernilai ekonomi. Dari hasil penjualan bisa untuk membiayai operasional tambahan gitu ya. Kebun sekolah sama dengan Pak Asep tadi, bisa dijadikan laboratorium alam bagi murid. Kemudian yang modal finansial dan donasi dari yayasan, sumbangan orang tua murid, biaya operasional pendidikan, sumbangan dari PT atau perusahaan terdekat begitu ya. Finansial di sini strategi pemanfaatannya untuk kemajuan sekolah ya, di sini menyusun RKAS, kemudian rencana jangka pendek, menengah, panjang, kemudian menyusun laporan keuangan yang tertib dan melaporkannya secara transparan dan mengoptimalkan dana yang ada untuk kegiatan sekolah yang berkualitas. Modal agama dan budaya di sini banyak madrasah atau pesantren di lingkungan sekolah agama, seluruh warga sekolah 100% Islam dan budaya gotong royong yang masih kental begitu ya. Nah, kita melihat budaya agama dan banyak pesantren, Bapak Ibu bisa baca di sebelah kanannya ya. Sekolah bisa memberdayakan aset tersebut untuk meningkatkan prestasi siswa di bidang keagamaan. Kemudian terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, 5 menit sampai Pak Bu. Bu ini tertawa lihat, terima kasih. Itu yang ditunggu pasti. Terima kasih untuk Pak Ahmad, Pak Bowo, Ibu Rini dari kelompok 2 gitu ya. Kelompok 2. Bapak Ibu, saya memperhatikan presentasi yang ditampilkan dari kelompok 1, 2, 3 dari yang pertama tadi gitu ya. Presentasi Bapak baik itu pemetaan asetnya, kemudian strategi pemanfaatannya untuk sekolah ini bagi saya ini di luar ekspektasi. Saya tidak
tidak mengira Bapak akan sampai sedetil itu menggali tadi kelompok 3 gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang bisa digali berkaitan dengan aset-aset dan bagaimana pemanfaatan untuk sekolah. Begitu juga kelompok 3 dan kelompok 1 dan kelompok 2. Bapak Ibu sebagai calon pemimpin gitu ya, sebagai calon pemimpin, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengenali aset-aset di lingkungan kita yang bisa dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan sekolah. Itu yang terpenting gitu bagi seorang pemimpin. Karena sebanyak apapun aset yang ada di lingkungan kita, kalau kita tidak tahu bagaimana aset itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh sekolah, tidak akan memberikan kontribusi apapun kepada Bapak dan Ibu, kepada sekolah. Ada sebuah sekolah dulu yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar, kepala sekolahnya menjadi kepala sekolah berprestasi, tapi ternyata di luar dugaan gitu ya, nasib menentukan lain, dia dalam perjalanan tabrakan sehingga dia meninggal dunia. Jadi sekolahnya memanfaatkan hal-hal yang kecil menjadi luar biasa. Sekolah itu mempunyai bank sampah. Halo Pak. Suaranya menghilang ya? Bagaimana siswa milah-milah yang bisa dimanfaatkan untuk pupuk, bagaimana memilah sampah yang bisa didaur ulang, seperti itu. Itu entrepreneur yang luar biasa dengan keterbatasan yang ada, tapi dia memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Yang tadinya sampah itu menjadi masalah gitu ya, karena sekolah itu sebetulnya sekolah besar gitu ya, banyak murid yang jajan, sehingga yang tadinya sampah itu bermasalah dengan pengelolaan yang baik, dengan strategi yang baik, jadi malah itu menjadi aset yang luar biasa. Itu dari sampah. Nah, kalau kita tidak bisa menggali itu, kita tidak bisa bagaimana menyusun strategi memanfaatkan aset yang ada di sekitar kita, tetap saja kita akan terbengong-bengong dengan aset-aset itu, tidak bisa memberi manfaat apa-apa. Jadi yang terpenting pada pembelajaran yang ini adalah bagaimana seorang pemimpin bisa mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekitarnya, lalu memanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan sekolah. Seperti itu. Itu yang terpenting dari pembelajaran pada saat ini. Itu saja Bapak Ibu yang bisa kita laksanakan pada hari ini. Diskusinya luar biasa, presentasi Bapak Ibu luar biasa. Kelompok 2 belum diberi tepuk tangan ya. Kelompok 2 tepuk tangan. Dan tepuk tangan untuk kita semua. Ini saya tepuk tangan, tapi nggak kelihatan oleh Bapak Ibu untuk pendengaran suaranya. Sebelum kita akhiri, Bapak Ibu, saya ingatkan kembali, mangga masuk ke ruang diskusi asinkronus di refleksi terbimbing. Apa tadi? Ya. Oh iya. Iya ya. Ya, refleksi terbimbing. Di Pak. Refleksi terbimbing 32A6 itu ya. 32A6. Ya, mangga silakan masuk ke situ. Ini jawab pertanyaannya dan tanggapi. Cukupkah? Cukup Pak. Cukup ya. Cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya apresiasi semangat Bapak Ibu luar biasa sekali, gitu ya. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Kita foto dulu sejenak. Boleh. Yuk. 1, 2, 3. Oke. Lagi Pak. Lagi, Pak. Lagi. Pak Andri, fotoin dong Pak Andri. Masuk siapa aja boleh foto. 1, 2, 3. Oke, sip. Aduh.
Ya, sama-sama terima kasih. Atur nuhun Bapak Ibu, selamat berbuka 3 jam lagi ya. Tahan. Atur nuhun Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu lagi.